Di film itu yang Disney propagandakan atau perjuangkan adalah menyatakan afeksi dengan ciuman. Masalahnya adalah sekarang gini, ini problemnya dengan masalah Lightyear nih ya, dengan anak-anak. Tidak semestinya anak-anak itu terpapar dengan ide-ide yang sudah terlalu kompleks. Kalau gue jujur dengan diri gue dan otentik dengan diri gue, berarti gue bisa menikah dengan sesama jenis. Itu salah siapa? Tapi menurut gue itu salah kita yang tidak memberikan definisi yang benar. You know what? Kebebasan beragama itu gak pernah ada, kata dia. Karena lu dari kecil lu udah ditentukan agama lu apa. Orang tua udah didik lu dengan agama apa. Jadi dia bilang kebebasan agama itu gak pernah ada sebenarnya. Bener juga loh. Nah, berarti yang salah apanya nih? Kalau menurut gua, yang salah menurut gua nih Disney-nya. Yang keliru dalam melihat artikulasi dari same-sex attraction. Salahnya siapa? Menurut gua ini salahnya pemimpin-pemimpin agama juga, atau salahnya gereja juga, yang tidak bisa menyuarakan suara kenabian di tengah fenomena ini. Suaranya Tuhan terhadap mereka yang mengalami perasaan suka sesama jenis. What's the solution? Gua adalah seorang yang menyukai sesama jenis. Wow. Love is love. Gay pride. Ya kan? People of the world, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan juga Andre Tunggal. Ko Andre. Balik ke format berdua ya kok kali ini kita nggak berempat. Sepi ya. Dan mungkin teman-teman menyadari kita sudah ada ruangan baru. Wow. Apakah ini ruangan baru Hello God? Bukan, sayangnya ini ruangan yang lama, settingannya baru karena ruangan lama kita ikonik itu dengan meja yang sangat panjang lagi direnov, saudara-saudara. Puji Tuhan ya. Jadi kita sekarang lagi direnov, kita menanti studio Hello God yang baru. Betul, amin. Asik. Teman-teman minta dukungan doanya untuk keterusan dari Hello God on Topic. Tapi not bad lah ya ruangan ini ya. Iya, bagus ini juga ya. Bagus juga ya ternyata ya. Mungkin banyak orang bakal bilang kok nggak ruangan ini dari dulu gitu. Jadi thank you buat teman-teman yang selama ini mendukung Hello God, karena sebenarnya dulu itu kita sifatnya itu cabutan ya. Jadi memang segala sesuatu dimulai dari langkah pertama, dan biasanya langkah pertama nggak sempurna amat. Betul. Langkah ke-10 baru mulai sempurna gitu kali ya. Makanya ini kita udah di langkah ke-11 karena ini episode ke-11. Haleluya. Kita masuk di episode ke-11 dan episode hari ini menarik. Penting sekali. Teman-teman lagi viral, lagi hot sekali ini berita ini. Jadi teman-teman mungkin sudah familiar dengan yang namanya Buzz Lightyear, Toy Story. Nonton kok Toy Story dulu. Itu film Disney Pixar. Betul. Film Disney ya. Iya. Dan gila itu film itu ya, seriusan itu udah dari lama banget, dari zaman gua SMA. Oh, berapa tuh? 40 tahun lalu. Oh, sorry. Oke. Gila kok Andre langsung tiba-tiba shutdown. Oke. Aduh. Maaf nih, jadi gak enak. Iya, jadi Toy Story itu dari 1900-an, 98. Iya. Kalau liatin kok Andre mukanya jadi lucu gara-gara gue ngomong itu tadi. Iya, maksudnya Toy Story udah lama. Gue suka banget sama Toy Story. 1, 2, 3. Yes, true. Gue suka banget, termasuk series Toy Story yang paling terakhir tuh. Iya. Yang dia pisah sama Andy. Iya, itu yang ketiga kok. Ada satu lagi yang keempat. Cuman yang ketiga itu sedih banget. Sedih banget. Iya. Cuman di sini bukan Toy Story-nya, kita mau lihat kartun. Salah satu karakternya ya. Betul, salah satu karakternya Buzz Lightyear. Dan Infinity and Beyond. Asik. Dan kita nggak ngomongin Buzz Lightyear-nya, tapi kita ngomongin film Buzz Lightyear dengan judul Lightyear yang menurut berita, kalau teman-teman cari, sekarang film itu di-ban di 14 negara. Iya, itu sayang banget teman-teman semua, sayang banget. Karena gue menanti-nantikan film ini. Yang main Chris Evans, Captain America. Oh gitu, dia yang jadi tokoh utamanya. Dia yang jadi tokoh utamanya. Suara dia, ini kan animasi kan, animasi suara dia. Dia tuh udah promo dari tahun lalu, udah ada teasernya, terus teaser kayak roket-roket gitu kan keren. Terus habis itu udah ada trailernya. Baru minggu ini filmnya dibatalin, di-ban dari Indonesia. Oke, tentu saja kita nggak ngomongin film ya. Kita nggak ngomongin film, tapi kita ngomongin penyebab kenapa film ini di-ban. Betul, ini yang menarik saudara-saudara. Sebuah film kartun di-ban
14 negara termasuk Indonesia. Termasuk negara tercinta kita Indonesia. Nggak bolehin ya? Iya, nggak bolehin ditayang ya? Karena ada satu adegan menarik di film itu. Gue termasuk salah satu yang pasti akan menonton film ini, serius. Oh iya, gimana caranya? Keluar negeri ya? Oke, jangan sebutkan cara yang lain ya. Oke, jangan sebut. Cukup itu doang sampai ya? di sini saja. Oke. Ada satu adegan di film itu tadi kalau benar. Satu adegan yang bikin kenapa film ini akhirnya di-ban di 14 negara. Cipokan. Apa sih? Jadi ada adegan dari toko kartun itu kan kartun, toko kartun, animasi. Jadi ada pasangan dan di sini kebetulan pasangan itu adalah wanita dan wanita, cewek sama cewek. Cewek dan cewek. Bersama dengan anaknya. Anak baby ya. Iya, ada anak kecilnya terus mereka ciuman. Oke. Ya, adegan itu. Ciuman ini antara wanita dan wanita. Kenapa kita tahu walaupun filmnya belum keluar? Nah, mungkin teman-teman penasaran kan, kok lu tahu adegannya gitu? Gue nggak tahu loh. Oh, lu nggak tahu? Iya, gue kan. Kurang aja. Iya, jadi adegannya kayak gitu. Kenapa gue bisa tahu? Karena sudah ramai di media sosial. Ramai di media sosial dan di mana? TikTok. Di TikTok. Twitter belum. Ya. Tapi TikTok udah rame dan ya kita udah perkirakan dalam waktu sekian, bahkan ini kita syuting hari ini hari apa ya? Kita Rabu. Ini hari Rabu. Pasti dalam beberapa hari ke depan pasti rame. Ini pasti rame. Jadi ya kita bahas sekarang tentang masalah ban oleh karena isu LGBT. Nah mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast kita mungkin berpikir mau ngomong LGBT lagi. Sebenarnya bukan lagi. Memang topik ini sebenarnya topik yang kita sangat yakini pasti menjadi isu oleh anak-anak muda sekarang ya. Iya. Apalagi sebenarnya kalau nih misalnya, gue sih punya sebuah keyakinan. Jika misalnya yang menentukan pengambilan keputusan, misalnya lembaga sensor ya yang ada di negara kita dipegang oleh anak muda, iya. Gue kok yakin film Buzz Lightyear itu akan tembus. Sebegitukah? Itu menarik. Yang pegang anak muda ya. Generasi Gen Z ya misalnya. Oke. Ini statement yang sangat bagus. Iya. Gue cukup yakin. Cukup yakin itu. Ya terserah ya teman-teman bisa berpendapat lain. Tapi gue sangat yakin kalau misalnya Gen Z yang memegang keputusan di lembaga sensor katakanlah di Indonesia, kalau Gen Z yang pegang, kok gue rasa bakal lolos film itu. Berarti boleh gue bilang gini nggak? Kalau misalkan gue yang punya keputusannya nih, gue yang punya keputusan si Lightyear boleh dipublish atau nggak di Indonesia? Bentar. Boleh publish nggak boleh publish itu kan sebenarnya berhubungan sama lembaga sensor yang pengen menyensor adegan itu. Oh iya. Menyensor adegan itu. Jadi keberadaan tokoh kan mungkin teman-teman bertanya nih, ada yang bertanya, loh kenapa kalau begitu nggak dipotong aja ya, ditampilkan aja. Oh iya benar. Nah sebenarnya dari Disney-nya nggak mau. Disney yang nggak mau potong karena Disney mau betul-betul menunjukkan ibaratnya tuh kayak mau membela mereka yang LGBT. Oh segitunya ya? Iya, jadi Disney yang nggak mau dipotong. Jadi gini ceritanya bro, kalau film itu mau dipotong, mereka kontak ke Disney-nya. Ini kita mau potong, izin dong. Iya. Disney-nya nggak mau. Ya udah nggak usah tayang. Dan Disney-nya okay with that gitu ya? Oke apa? Maksudnya kayak lu ada 14 negara nih nggak mau adegan itu, iya, berarti gua nggak bakal dapat urusan lu gitu. Iya. Dan dia nggak apa-apa gitu. Dan dia nggak apa-apa karena dia stands with LGBT memang. Tapi banyak karena itu idealisme ya. Idealisme sang pembuat filmnya begitu loh. Yang memang mau nunjukin bahwa we stand with LGBT gitu. Jadi di negara-negara Arab, di Indonesia salah satunya itu nggak bisa tayang karena Disney nggak keluarin lisensi untuk dipotong. Iya. Nggak bolehin. Tapi banyak orang juga penasaran gitu gak sih sama ceritanya? Gue nggak tahu ya. Kalau banyak orang gimana? Gue penasaran loh sama ceritanya gimana. Terlepas dari adegan itu ya. Terlepas dari satu adegan itu. Walaupun sebenarnya kita nggak tahu ya adegannya ada berapa. Nanti adegannya nanti lu pasang itunya gambarnya tadi ya. Iya. Capture aja ya. Gue sih tadi lihat trailernya ya. Oh iya. Baru lihat ya. Okay. Iya dan gue tertarik. Wah ini film kayaknya cukup layak ditonton. Iya keren. Bakal gue cari untuk gue tonton sih.
Jadi jadi pertanyaannya jadi, gimana? Kembali ke statement gua tadi. Itu mana? Statement itu. Lu bisa tangkap nggak sebenarnya? Kalau anak muda yang jadi bagian dalam pengambil kebijakan, gua nggak tahu ya siapa yang ambil kebijakan. Kayaknya sih lembaga sensor ya, kayaknya ya. Iya. KP, nggak tahu deh, nggak ngerti deh. Gue yakin bahwa mereka akan membiarkan peredaran film itu tanpa sensor. Anak muda. Kenapa? Itu berarti asumsi gue. Memandang bahwa anak muda setuju dengan hal itu. Iya, gue sangat yakin. Termasuk teman-teman yang mendengarkan, entah Anda sudah masih muda atau Anda sudah tidak muda lagi. Iya. Entahkah Anda masih lajang atau Anda sudah punya anak. Gue sangat yakin bahwa anak-anak kita ke depan ini adalah anak-anak yang lebih menunjukkan rasa simpati terhadap kaum LGBT. Tentu sebarannya banyak, dari yang simpati istilahnya menerima atau bersahabat dengan mereka sampai yang melegalkan perilaku LGBT. Gue sangat yakin itu anak muda hari ini. Cuma misalkan dari sudut pandang hiburan, emang sih satu sisi kalau dipikir-pikir nih, kalau ditelaah itu kan ditonton sama anak kecil semua umur. Soalnya kan kalau kita sering nonton bioskop nih kok, banyak film yang juga lolos sensor, tetap ditayangin meskipun ada unsur LGBT di dalamnya, itu banyak. Mungkin juga sebenarnya film-film itu kalau misalnya di blow up di media baru disensor. Oh, maybe. Ya nggak sih? Iya. Nah, ini terlanjur dia udah di-ban secara resmi dulu, nggak gitu ya. Pokoknya udah ada sensasinya lah. Oh. Pernah kepikir nggak teori konspirasi? Sengaja begini supaya film itu dicari. Wow. itu lumayan make sense loh. Itu lumayan make sense. At least dia dapat 14 negara ya buat jadi pasarnya ya. Iya. Tapi anyway ya, kita nggak bahas itu lah, konspirasi itu. Iya, itu urusan nanti lah. Oke. Yang mau kita bahas adalah isu yang lu angkat menarik. Iya. Jadi sebenarnya kalaupun boleh tayang, ya tentu teman-teman ngomong soal LGBT, kita pernah bikin konten soal LGBT. Betul, teman-teman bisa saksikan di konten episode berapa ya? Episode 4, saudara-saudara. Episode 4 ya. Benar lu? Yakin lu? Betul. Oke. Episode 4 teman-teman bisa saksikan di Hello God, bisa soal LGBT kita ngomong soal itu. Tapi ya jadi kita udah nggak bahas lagi tentang stance LGBT. Jelas standpoint kita adalah kita itu mengasihi mereka yang memiliki pergumulan sebagai seorang LGBT. Memiliki pergumulan berarti mereka itu adalah orang-orang yang sedang struggle dengan orientasi seksual itu, tetapi tidak menghidupi orientasi seksual itu. Jadi tidak menghidupi kehidupan LGBTQ, gaya hidup LGBT. Jadi kita setuju dengan yang demikian. Iya. Itu orang Kristen, menurut gua harusnya begitu. Kata kunci di struggle. Iya, struggle dan strive for pikul salib ya. Jadi terus berusaha untuk menghidupi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Iya. Dan itu salib yang mereka memang pikul secara khusus begitu. Ya, jadi teman-teman jangan berpikir ya gue yakin banyak yang udah pikirin gue nih pendeta LGBT. Haleluya saudara-saudara. Ada amin? Enggak. Ko Andre tentu mengasihi banyak orang ya Kak. Begitu pula dengan saya, begitu pula dengan teman-teman semua. Oke. So sekarang masalahnya adalah bagaimana jika sekarang ditayangkan sama ke anak-anak, karena yang nonton ya anak-anak kecil juga. Ini menarik. Lahir, ini gitu. menarik. Kenapa begitu? Karena anak-anak kayak akan melihat bahwa ini film kartun kan ya. Oh, mereka terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Oh boleh gitu misalkan satu. Oh boleh. Oh ada. Terus mungkin lebih salah satu yang membuatnya lagi adalah mungkin mereka bisa berpikiran, oh kayak gitu tuh nggak apa-apa ya, gitu. Maksud gue banyak orang tua mengajarkan kayak itu nggak boleh ya, itu dosa gitu kan kurang lebih. Cuman habis itu pas mereka lihat lesbi gitu misalkan, sorry, maksudnya kayak gitu, banyak yang bakal kecam. Anak-anak juga gue setuju. Cuman kok banyak yang gue rasa akan kayak, oh yang kayak gitu ada ya, oh yang kayak gitu boleh ya.
Menurut gue kayak gitu loh, mindsetnya terbentuk. Mungkin gini nih, problemnya sekarang adalah standpointnya dari 14 negara itu menyensor untuk adegan LGBT terlepas dari setuju atau tidak setuju. Tentu saja pasti urusannya mereka tidak setuju ya, tapi dipertimbangkan adalah karena ini tontonan anak-anak dan anak-anak seperti yang lu bilang cenderung menduplikasi atau cenderung mengulangi repetisi apa yang mereka lihat begitu ya. Mungkin kalau untuk orang dewasa mereka memiliki keputusan udah lebih bijak gitu mungkin. Kalau lu jadi pengambil keputusan, lu bakal sensor nggak? Atau lu bakal ini? Iya, poinnya adalah lu bakal sensor nggak? Kalau sensor nggak tayang, udah gitu aja. Iya. Tentunya saya akan mempertimbangkan segala pilihan. Apa? Ya misalkan kayak. Lu sensor nggak? Hah? Gue nanya-nanya saran dulu dong. Kiri kanan gue nanya-nanya. Sensor nggak? Tapi lu penasaran kan ceritanya? Ya udah, sensor nggak? Ya nanti orang-orang juga bisa nonton lah. Gitu kan. Mungkin kalau gue mempertimbangkan suara mayoritas, gue akan sensor. Oh gitu. Jadi lu ikut mayoritas? Iya. Sabar, belum kelar. Kalau gue mempertimbangkan dari sisi hiburan, mungkin gue tidak akan sensor. Cuman ini menarik nih. Apaan? Ratingnya gue ubah. Oh, jadi udah bukan rating anak-anak. Bukan semua umur. Misalkan 13 plus, 18 plus, itu bisa loh. Lu bikin apa rating apa? Iya bisa gue ubah jadi 21 plus gitu misalkan. 21 plus. Mungkin ya. Kalau menurut gua usulan lu bagus juga ya. Menarik kan? Ratingnya harusnya parental advisory. Ya boleh. Iya. Tapi whatever gini, poinnya adalah gini. Apakah kalau gua apakah setuju dengan penyensoran ini? Dalam konteks ini, gua memilih menjadi pribadi yang setuju jika sebaiknya ini tidak ditayangkan untuk anak-anak. Kalau gue, terus teman-teman mungkin bertanya ya, bukannya kok Andre menerima maksudnya pergumulan orang demikian? Iya, for sure. Tetapi untuk anak kecil kayaknya kita harus sedikit berhati-hati mengekspos, karena gue punya pandangan khusus soal ini gitu loh, soal masalah masalah LGBT ini. Artinya gini, kita tetap melihat bahwa LGBT ini adalah satu isu yang harus hati-hati, kita mesti breakdown. Karena problemnya selalu dimulai dari dunia barat, mungkin bukan dunia barat ya, tetapi dunia hari ini yang memperjuangkan pride ya, atau gay pride itu, atau LGBT pride itu sebagai sebuah, dengan artikulasi bahwa kalau gue LGBT berarti gue berhak untuk menghidupi hidup sebagai seorang LGBT. Nah, masalahnya bedanya dengan kekristenan adalah kalau misalnya lu mengalami, atau misalnya gua nih mengalami same sex attraction misalnya, gua menyukai laki-laki misalnya, gua tidak harus dan tidak semestinya mengikuti gairah same sex attraction itu. Iya kan? Jadi gua adalah seorang yang menyukai sesama jenis. Biar gimana kayak gua berasa kayak istilahnya itu adalah seksual orientasi gue itu berbeda, lebih suka kepada laki-laki. Sekali lagi kita pahami itu sebagai kejatuhan manusia dalam dosa. Ya. Tetapi gue nggak harus untuk mencintai atau menyukai laki-laki, atau gue menghidupi relasi dengan laki-laki sebagai relasi suami istri. Iya, gue paham maksud lo. Sama gitu. Konteks dengan orang-orang yang tanda kutip yang straight, gak perlu menikah kalau mereka tidak menemukan sesuatu di pernikahan itu. Benar nggak? Gue setuju. Gue setuju. Orang yang straight pun tidak harus selalu menikah kan? Apalagi orang yang istilahnya yang gak straight, ya, yang same sex attraction, gak harus juga menikah. Dan kasih kepada sesama jenis tidak harus berupa pernikahan. Dalam konteks ini kita ngomong tentang sexual activity. Ekspresi seksualnya. Karena masalahnya adalah, di film itu yang Disney propagandakan atau perjuangkan adalah aktivitas seksual. Maksudnya aktivitas seksual itu dalam menyatakan afeksi dengan ciuman. Once again, itu ciumannya ciuman. Ya gitulah. Ya mungkin ya. Gue nggak tahu karena gue nggak nonton itunya. Cuplikannya seperti itu. Cuplikannya begini. Seingat gue ya, atau mau arah ke sana, terus langsung dia pindah frame. Tapi itu dua cewek megang satu anak gitu. Mungkin ada kalimat-kalimat kayak my family gitulah itu ya. Iya. Jadi
Jadi gini, artikulasi dari kasih itu tidak harus berupa kissing, right? Artikulasi kasih tidak, apalagi sampai pada hubungan seksual. Artikulasi kasih itu sangat universal dan luas. Gue setuju kalau lu bilang artikulasi kasih tidak hanya harus ciuman. Sorry, kissing, kita pakai kissing aja ya biar lebih enak. Iya. Gue ulang nih. Gue setuju dengan lu. Bahasa kasih atau kasih itu nggak perlu ditunjukkan melalui kissing. Karena saudara-saudara, kita melihat bahwa di Alkitab pun Yudas mencium Yesus. Itu bukan berarti bukti bahwa Yudas mengasihi Yesus. Kadang ciuman itu berarti mengkhianati. Wow. Bentar dulu, ini teman-teman bisa salah fokus. Ciumnya cium bagaimana gitu, bukan cium begini ya. Karena zaman dulu itu orang punya kebiasaan atau custom di sana itu ciuman itu pipi sama pipi ya, saling nempel-nempel. Bukan pipi, bibir dengan bibir. Bukan bibir dengan bibir. Bahkan cium ke pipi, cenderung cium ke pipi. Cium ke pinggir ke sini gitu kan. Jadi jangan dibayangkan waktu itu wah ternyata Yudas mencium Yesus, enggak gitu. Betul nggak? Tapi setelah gue pikir-pikir ya, kayak agak aneh juga buat Disney kalau nunjukin adegan bagian itu di filmnya. Iya nggak sih? Jadi kemungkinan besar nih kok mereka tuh udah mau ngarah ke sana. Terus habis itu dipindah frame sama dia. Pindah frame, tapi di filmnya kita nggak benar-benar tahu filmnya kayak gimana. Tapi whatever. Gini, sekarang pertanyaan gini, kalau Disney nggak kasih ciuman gitu, bagaimana? Nah, ini lebih menarik lagi. Kalau gitu, pertanyaan utamanya, kenapa di-ban, saudara-saudara? Enggak, di-ban itu karena berpikir bahwa anak akan cenderung meniru kan perilaku. Gue ngerti maksud lo. It's okay. Karena gini, di barat masalahnya ya, yang gua tahu tuh, misalnya di Australia misalnya, dari kecil anak itu nggak boleh langsung diklaim kamu laki-laki perempuan. Iya. Jadi, secara orientasi organ seksualnya itu antara male, female. Menuju kepada male atau menuju kepada female. Iya kan? Terus kemudian dibedain lagi antara seksual orientasinya, kamu menyukai laki-laki atau perempuan atau yang lain. Terus dibedain lagi identitas gendernya. Identitas gender itu adalah kamu lebih mendefinisikan dirimu laki-laki atau perempuan. Ini kompleks memang. Iya. Menurut gua memang gini, kita kekristenan itu seharusnya tidak menutup diri terhadap perkembangan pendefinisian gender. Harusnya. Kita nggak boleh menutup diri karena perkembangan definisi gender ini harus kita simak baik-baik dan kita harus terus clarify ini benar nggak gitu. Ini sesuai dengan kebenarannya Tuhan atau enggak. Karena menurut gue terbuka bahwa ada gestur, misalnya orang yang gendernya laki-laki tetapi secara gestur dia tidak seperti laki-laki pada umumnya. Iya. Yang macho, yang apa. Jagoan. Terbuka gitu. Kemungkinan ada seorang dengan perempuan, tubuh wanita, dan dia memang mendefinisi dirinya perempuan, tapi secara gesturnya seperti itu laki-laki. Tidak feminin seperti yang kita pikir gitu. Itu terbuka kemungkinan dan menurut gua kok Yesus tidak menentangnya begitu-begitu ya gitu loh. Gitu sih kalau dari gua ya. Jadi kalau gua boleh pisah ini berarti ada tetap maskulin dan feminim itu tuh bisa diambil oleh laki-laki ataupun perempuan gitu. Cuman sekali lagi kalau menurut gua sih sebenarnya pertama, apakah ekspresi seksual itu atau ekspresi gender itu sehat atau tidak? Itu dulu. Jadi bukan boleh atau nggak boleh, tapi ekspresinya sehat atau tidak. Iya. Misalnya ya, yang seringkali ditampilkan nih di layar kaca kita di Indonesia, gitu kan, yang dibikin karena yang begitu-begitu yang menjual. Bahkan siapa yang ngomong ya? Oh, Dedi Cahyadi. Oh iya, Dedi Cahyadi. Teman lo ya. Nah, Dedi Cahyadi yang bilang kan waktu itu dia hitam putih, dia tanya satu anak, dia tanya, lu kalau gede mau jadi apa? Jadi banci. Lu nonton nggak? Nggak, tapi gue pernah dengar. Jadi dia wawancari satu anak, terus anak ini bilang, gede mau jadi apa? Jadi banci. Kaget dia. Kok jadi banci? Live. Iya, karena yang banci yang laku. Iya. Showbiz. Ujung-ujungnya entertainment gitu showbiz. Kan ya. Tetapi sedihnya adalah yang entertainment ini kemudian diadopsi sebagai sesuatu yang kemudian cara orang mengekspresikan diri. Nah makanya seringkali gue tuh selalu melihat bahwa tidak melihat sesederhana ada seorang laki-laki bergaya seperti perempuan. Gue nggak melihat itu sesimpel bahwa dia mau menjadi bergaya perempuan. Itu ada tanda tanya di balik belakang itu.
Kenapa dia mau bergaya seperti perempuan? Itu ada tanda tanyanya. Jangan-jangan itu adalah karena rasa tidak percaya dirinya sebagai laki-laki. Bisa jadi. Atau rasa dia ingin menerima perhatian. Makanya dia bikin kebanci-bancian. Atau emang semata-mata entertainment karena dia butuh cari duit. Pemasukan. Iya, butuh duit. Ya, itu kan? We'll never know. Masalahnya adalah sekarang gini, ini problemnya dengan masalah light year nih ya, dengan anak-anak. Terus pendidikan seksual atau pendidikan katakanlah identitas gender dan sebagainya kepada anak itu harusnya pada usia berapa? Yang gue tidak setuju dengan Barat adalah sejak kecil anak itu diberikan pilihan, menurut gue itu pilihan orang dewasa loh. Ya, gue ngerti. Anak itu kayak, oke, sekarang kamu bebas, kamu mau jadi laki atau perempuan. Sekarang ini, lu punya anak. Iya. Lu kasih kebebasan pilihan orang dewasa nggak? Nah ini dia. Itu pertanyaannya. Gue tadi mau bilang pas bagian lu barusan ngomong, gue setuju dengan anak-anak. Kalau di Barat kan tadi lu bilang dikasih kebebasan ya. Kalau di sini menurut gue ada beberapa poin bijak yang kebetulan dilakukan oleh orang tua dengan budaya kita. Yaitu adalah mengambil juga dari pengkhotbah mungkin ya. Semua tuh ada waktunya. Jadi mungkin anak-anak 1-10 lah, kita let's say 1-10. Mereka belum cukup dewasa atau gimana untuk mengambil keputusan sendiri untuk hidup mereka. Mungkin itu yang dilihat. Karena kan satu belum bijak, belum belajar, belum tahu lah intinya. Mungkin itu budaya kita saat ini. Cuma di budaya Barat ya, yang tadi lu bilang. Ini sedikit keluar dari topik ya. Suatu kali ada seorang anak remaja sudah beranjak pemuda sih di gereja yang kritik. Menarik. Dia pasang di Instagram. Dia kritik tentang apa dia bilang begini. You know what, kebebasan beragama itu nggak pernah ada, kata dia. Karena lu dari kecil lu udah ditentukan agama lu apa. Orang tua udah didik lu dengan agama apa. Jadi dia bilang kebebasan agama itu nggak pernah ada sebenarnya. Wow, menarik ya. Wow, orang Kristen. Itu menarik sekali loh kok. Menarik ya. Menarik banget loh. Gitu gue kayak bener juga loh. Nah, maksud gue dari kecil gue ngikut Kristen. Agama orang tua. Iya, agama orang tua. Bagaimana kalau pas kecil gue ngikut agama mereka yang bukan Kristen? Tapi kan tetap banyak ya, mereka yang pilih sendiri. Sekarang pertanyaan gue begini. Oke, anggaplah bahwa asumsi atau pendapat dari orang tersebut itu benar. Oke, kalau gitu dari kecil nggak usah dikasih agama. Iya. Oke. Iya. Merasa enak, merasa nyaman. Dari kecil udah dikasih pilihan mau pilih agama apa? Are you sure? Oke. Dari kecil pilih sendiri sekolahnya. Atau bahkan dari kecil pilih nggak usah sekolah. Ya. Benar? Iya, benar. Oke, sekarang kita tanya anak-anak yang udah sekolah nih. Silakan tanya. Kalau bisa memilih sekolah atau nggak sekolah, pilih sekolah atau nggak? Gue yakin banyak pilih nggak sekolah. Gue baru mau bilang lagi. Gue cukup yakin juga banyak. Sehingga sebagai orang tua, kalau kita betul-betul mau kasih kebebasan untuk anak nggak usah sekolahin. Karena dia pilih nggak sekolah. Gue punya adik. Oke. Jadi, ya lu dulu deh. Gue mau cerita. Ada lucu nih. Gue punya adik. Lanjutin yang tadi. Dia lagi sekolah online. Dia udah 3 tahun online kan. Terus habis itu dia selalu cerita, gak enak ya sekolah. Terus gue selalu bilang, gak, waktu koko sekolah dulu lebih gak enak. Kamu harus bersyukur. Lu lihat. Anak kecil ketika dikasih pilihan sekolah nggak sekolah, dia pilih nggak sekolah, right? Karena sekolah itu bagi dia nggak fun. Oke. Lu lihat keputusan yang benar atau tidak? Kita, meskipun kita pun mengalami waktu kecil nggak enak sekolah, tapi kita tahu sekolah itu harus. Kenapa? Karena itulah sistem yang terstruktur yang membuat kita tuh akhirnya bisa makin dewasa. Jadi sistem itu menolong kita untuk, karena gini, waktu kita kecil kita nggak bisa pilih pilihan yang benar. That's the problem. Gitu. Waktu kita kecil kita masih belum bisa mampu memilih pilihan yang benar. Jadi kita mesti di guidance dulu dengan satu isme atau pandangan yang benar. Kalau dalam konteks kita Kristen, di guidance dulu dengan iman Kristen yang benar. Sehingga pada titik tertentu ketika dia sudah bisa cukup untuk memilih berdasarkan nalar logika yang benar, rasionalitas yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan,
baru dia memilih. Gitu. Nah, jadi gue kembali kepada topik tadi, misalnya anak yang tadi, memang nggak pernah ada kebebasan beragama. You know what? Kebebasan itu memang nggak pernah ada. Sejak kecil kalau lu mau jadi punya kebebasan total dalam hidupmu, lu bahkan nggak usah, lu bebas, lu nggak usah makan di rumah, lu keluar aja. Lu boleh memilih tinggal tidak dengan orang tua kan? Go ahead. Ya udah, nggak usah tinggal sama orang tua. Orang tua tanya, nak, kamu mau pilih tinggal sama papa atau mama? Jadi kebebasan itu sebenarnya tidak berdefinisi demikian. Gue mau bilang, kalau misalkan seperti itu, bukankah kayak lu tuh sebenarnya udah diberi kebebasan itu, cuman bisa nggak sih gue bilang kalau ada saatnya lu siap, tapi sekarang lu belum siap. Boleh nggak sih gue ngomong gitu? Boleh ya? Iya dong. Jadi itu dia maksud jadi memang itulah kenapa gue sangat yakin ya apa yang Alkitab atau Firman Tuhan katakan ya, ketika Amsal mengatakan didiklah, hai, dengarkanlah didikan orang tuamu, dengarkan didikan ayahmu, ibumu, itu benar. Ketika Tuhan meminta untuk orang Israel mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan, itu benar. Itu nggak salah. Kalau lu mau pakai mengandung prinsip ini dari kecil, lu gedein nggak usah agama. Itu akan juga, anak itu akan mengalami, karena dia masih kecil, dia nggak tahu, dia nggak ada guidance. That's why guidance itu penting. Nah, kita kembali kepada film tadi ya. Yeah. Kita omongannya udah langsung udah cukup lompat kemana-mana, ya. tapi kita kembali ke film tadi. Kalau gua memilih untuk tidak semestinya anak-anak itu terpapar dengan ide-ide yang sudah terlalu kompleks. Pertama, karena kita masih belum benar-benar siap untuk menerima ekspresi-ekspresi yang sifatnya LGBT itu. Ada argumen. Ada teman kita tadi waktu kita sebelum syuting, ada teman kita ngomong gini. Menarik nih. Itu anak pasti juga akan lihat. Oh benar. Suatu saat. Sama halnya pembunuhan, raping, itu anak juga pasti lihat. Tapi apakah berarti kita munculkan kepada anak itu dengan expose dengan begitu lumrah? Itu the question. Lalu kemudian pertanyaan, tetapi kasih apa salahnya? Nah sekali lagi, kasih tidak harus diartikulasikan demikian. Iya, paham. Kan? Ya, nah, berarti yang salah apanya nih? Kalau menurut gua, yang salah menurut gua nih Disney-nya. Yang keliru dalam melihat artikulasi dari same-sex attraction. Kalau gua. Mungkin kalau gua bisa bilang ya ke Disney yang lagi nonton sekarang, tolong. Disney nonton kita. Iya, Disney nonton. Juga, bisa aja. Kalau untuk Disney, menurut gua, tolong ajak orang ini masuk. Nggak ya. Kayaknya lebay. Tapi gue sih makanya menyayangkan bahwa yang memegang industri entertainment di dunia ini, to be honest, jadinya sekuler. Nah, kekristenan seharusnya tuh punya definisi yang lebih clear, lebih jelas atau lebih lantang disuarakan tentang what is LGBT dan apa isu LGBT di mata kekristenan misalnya. Harusnya lebih jelas dan tidak diwakili secara, dan dari pihak Kristen pun tidak diwakili dengan secara dangkal yang hanya tahu-tahu pokoknya dikit-dikit dosa. Iya benar, semuanya dunia ini jatuh dalam dosa, tapi nggak berarti lu cuman isinya mulut lu dosa melulu kan gitu. Iya, tapi menurut gue juga ada kemungkinan loh orang-orang yang membuat ini di Disney itu adalah orang Kristen. Agamanya. Iya, mengingat bahwa quote and quote lah. Iya, quote and quote, mengingat bahwa negara itu kan juga negara, maksudnya negara tempat Disney berasal, juga para produsernya itu berasal dari salah satu negara Kristen. Lu keliru kalau menurut gua. Kenapa? Amerika itu udah nggak benar-benar Kristen, itu sekuler. Definisi dari merekanya itu dong, maksud gua. Maksudnya ya kekristenan kalau di dunia barat Amerika masih mending emang. Masih mending ya. Eropa lebih parah. Parah banget Eropa. Itu udah benar-benar menurut gua sih post-Christian countries. Jadi post-Christian itu adalah negara yang post-Christian. Jadi sudah nggak Kristen lagi. Gereja jadi museum? Yes. Oke lah kalau begitu. Nah di sini menariknya kok. Kita balik ke film Lightyear lagi deh. Oke. Terus kalau gitu, misalkan Disney yang salah nih, benar Disney yang salah. Berarti gua rasa bukan salah gimana ya, tapi lu nggak tepat aja. Lu memaksakan bahwa anak kecil itu harus menerima ide lu.
bahwa LGBT itu harus dihidupi. Nggak tepat. Berarti sebenarnya tidak seharusnya Disney membuat film seperti itu ya? Iya, kalau menurut gua. Jadi gini, kalau misalnya selalu argumentasinya, why, apa yang salah, love is love. Masalahnya pedofilia juga bisa bilang love. Gua cinta anak-anak, misalnya. Seorang pedofil akan bilang, gua cinta anak-anak. Kenapa lu nggak propagandain kalau begitu? Seorang keluarga, laki-laki dengan istrinya yang masih umur 6 tahun, 9 tahun. Enggak kan? Enggak. Karena kita nggak bisa menerima itu, nggak make sense kan. That's why love, definisi dari love itu bukan berdasarkan pada lu suka. Kalau gitu lu berhak, nggak bisa. Gitu. Jadi love berdasarkan apa kok? Gimana? Gini, ketika lu menyukai sesuatu, lu mesti bertanya, ini suka sesuatu ini berkenan di hadapan Tuhan nggak? Pertama. Oke, kita coba definisikan. Lu suka pada apa misalnya sekarang? Orang atau terserah. Jangan benda orang deh. Lu suka pada orang yang aneh lah misalnya. Siapapun lah. Coba sekarang lu coba. Ya udah, gue suka dengan orang yang menerima gue apa adanya. Ya itu terlalu abstrak. Terlalu abstrak. Gimana ya? Misalnya lu suka sama Jono. Oke, gue suka sama Adi. Jono. Adi Jono. Adi atau Jono Adi. Jono Adi deh, Jono Adi. Lu suka sama Jono Adi. Jono Adi adalah laki-laki. Iya. Lu suka sama Jono Adi. Ini berkenan gak di hadapan Tuhan? Itu dulu pertanyaannya. Kalau suka secara seksual mungkin tidak. Nah, ya berarti itu tidak harus lu hidupi dong. Tapi rasa sayang lu kepada Jono Adi benar gak? Sayang sama Jono Adi. Sebagai apa mungkin ya? Iya. Iya, gue sayang. Nah, rasa sayang berkenan gak dari Tuhan? Berkenan. Ya berkenan, lu sayang. Tapi ekspresi sayang lu itu apa? Oh iya, gue mulai nangkep nih kayaknya nih dari tadi nih. Ekspresi sayang. Iya, ekspresi sayangnya itu yang gak harus dinyatakan dengan gaya hidup sebagai seorang LGBT, itu maksudku. Berarti sebenarnya yang selama ini keliru adalah orang-orang juga belum mengerti atau mengetahui apa ekspresi sayang yang tepat diberikan kepada orang, dan juga diterima. Contoh nih, misalnya pasangan heteroseksual nih ya, misalnya sayang, tetapi gayanya apa? Gayanya masokisme. Sakit, masokis. Iya, menyerang. Selain masokis, posesif, termasuk memanipulasi. Sehat gak? Tentu tidak. Gak sehat loh. Toxic. Gak boleh, itu toxic. Nah itu maksud gue. Itu toxic. Jadi ya seperti itu kira-kira. Sama ya dengan halnya Disney ini ya? Iya, menurut gue Disney ini seharusnya ya, sekali lagi, gue bakal nonton ke film. Tetap, menurut gue, terlepas dari, katakanlah kita boleh bilang lah, oh ini Disney keliru atau salah dan sebagainya. Tapi gue sangat yakin, hal-hal yang lain itu dalam film itu, sepanjang yang gue tahu film Disney so far, bagus. Kalau gue juga, sebagai rasa penasaran gue, dan juga gue pengen tahu. Cuman gue cukup yakin kalau gue sudah cukup dewasa untuk membuat pilihan-pilihan yang bijak. Nah jadi gini teman-teman, siapapun Anda yang menonton, entahkan mungkin bapak ibu, begitu. Ya ampun. Panas ya. Pasti anak-anak Anda akan menonton film Lightyear. Saya sangat yakin. Karena dengan kemajuan teknologi sekarang, gak perlu tayang di bioskop, lu bisa nonton dimanapun. Pasti deh. Ya. Lakukan peranmu sebagai orang tua. Parental advice. Harus gitu. Karena kita mesti kasih edukasi yang benar kepada anak-anak kita. Apakah karena misalnya anak kita merasa bahwa dia lebih menyukai sesama jenis daripada lawan jenis. Nah kita harus betul-betul itu. Harus hati-hati itu. Jangan sampai dia berpikir bahwa suka sama jenis ya berarti dia akan seperti orang pada umumnya yang menikah dengan sesama jenis, melakukan aktivitas seksual, menghidupi kehidupan ini dan sebagainya gitu. Kok kalau misalkan buat anak-anak muda, ini menarik nih. Apa tuh? Buat anak-anak muda. Oh ngomong anak muda, ini menarik ini. Karena tentu saja dari tadi yang kita bahas kan poin pentingnya tuh sebenarnya selain buat anak-anak, karena ini film anak-anak, buat anak-anak muda. Berapa banyak yang bisa melihat bahwa atau mendapat pengaruh dari film ini, terus mereka melihat gue mau jadi seperti itu, gue juga mau bebas, gue udah capek gitu. Menurut gue
yang sehat adalah menurut gue gini, ini menurut gue ya, cepat atau lambat kita udah nggak bisa lagi bersikap sifatnya tuh hanya bersikap anti, karena keterbukaan informasi, keterbukaan terhadap jadi gini kita mau larang gimana pun, komunitas yang merasakan pergumulan ini akan tetap ada. Akan tetap ada. Bahkan mereka sudah punya komunitas sendiri yang entah underground, upper ground, apapun lah gitu. Jadi lu mau larang gimana pun, mereka pasti tetap bergerak di bawah. Kalau menurut gue lebih baik hadapi. Lebih baik apa? Lebih baik kita udah nggak bisa lagi bersikap anti. Maksudnya anti itu tabu, membuatnya jadi tabu. Enggak. Iya. Kita harus memberikan satu definisi yang benar, tepat, dan relevan. Dengan respect terhadap mereka yang struggle. Karena ketika mereka struggle dengan hal ini, kita nggak bisa menafikan, oh mereka ini sebenarnya nggak ada. Kalau ada berarti lu dosa, nggak bisa. Kalau ada berarti lu pendosa, itu nggak bisa. Nggak bisa banget kayak begitu. Jadi kita harus hadapi. Kalau pertanyaan lu, sikap anak-anak muda gimana? Sikap anak-anak muda kalau menurut gue sih akan cenderung tetap, ya mereka sadar, oh ya udahlah memang negara kita kayak begini, atau ya udahlah memang orang belum mampu bisa menerima ini. Tapi lu daripada lu pretending bahwa nggak pernah terjadi itu, padahal di belakang terjadi, lebih baik lu nggak usah pretending, nggak usah pura-pura, akui aja bahwa memang ini ada, dan ini membuat sebagian besar anak-anak kita gelisah, atau anak-anak muda ini gelisah. Kenapa? Karena kita tuh being fake, karena kita nggak menerima keberadaan mereka. Gitu sih kalau gue. Iya. Maksud gue poinnya di sini berarti be authentic gitu ya. Be real aja. Iya, authentic, tapi definisi authenticnya apa? Misalnya nih gue klepto. Ya. Gue punya kecenderungan klepto. Be authentic aja. Yaudah, gue mau klepto kemana kemari. Iya, bukan itu, kan? Ini make sense banget lagi. Iya kan? Misalnya gue klepto. Gue bilang ngaku sama lu, Jul, gue nih klepto. Lu sebagai teman lu bakal ngapain sama gue? Ya udah jangan nyuri-nyuri lagi ya, tolong ya. Lu bantunya gimana caranya? Yaudah yuk pelan-pelan berubah ya, gitu kali ya. Pelan-pelan jangan curi yuk. Iya kan? Bantunya gimana? Bukan langsung masukin ke penjara kan? Bukan. Tetapi maksudnya ya cobalah, lu kalau misalnya tergoda untuk klepto, lu kasih tau gue. Gitu kan? Kan gitu kan ya? Iya. Kan gitu kan treatment kita gitu. Kalau lu tergoda untuk klepto, please kasih tau gue. Gitu. Jadi maksudnya supaya apa? Supaya ayolah jangan menghidupinya gitu. Karena biar gimana kayak klepto tuh, gue tanya misalnya orang yang klepto, gimana lu menjelaskannya? Ada orang yang memang kayak dari kecil tuh suka klepto gitu. Gimana lu jelasinnya? Gangguan. Kayak iya, kejatuhan manusia dalam dosa. Gitu. Sehingga dia menghidupi kayak gitu. Ya udah gitu. Berarti kalau gue boleh simpulin di episode hari ini, jangan dihidupi. Boleh gue bilang gitu gak sih? Jangan menghidupkannya saudara-saudara. Kalau gue merasa bahwa sebenarnya ya kitanya yang tidak siap. Bukan salah mereka. Bukan salah mereka sampai mereka mendefinisikan bahwa, sekali lagi meskipun benar itu salah ya, tapi bukan salah mereka sampai mereka mendefinisikan, oh kalau gue merasakan same sex attraction, ketertarikan pada sesama jenis, berarti gue bisa. Kalau gue jujur dengan diri gue dan otentik dengan diri gue, berarti gue bisa menikah dengan sesama jenis. Itu salah siapa? Benar, itu tindakan yang salah, tetapi menurut gue itu salah kita yang tidak memberikan definisi yang benar. Salahnya siapa? Menurut gue ini salahnya pemimpin-pemimpin agama juga, atau salahnya gereja juga, yang tidak bisa menyuarakan suara kenabian di tengah fenomena ini. Suara kenabian apa? Suaranya Tuhan. Suaranya Tuhan terhadap mereka yang mengalami perasaan suka sesama jenis. What's the solution? Gitu. Gereja harus memberikan suara kenabian. Apa suara kenabian? Firman Tuhan. Tuhan, engkau jatuh dalam dosa, sama seperti saya juga. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk apa? Untuk menghidupi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan engkau bukan untuk hidup sia-sia. Berarti meskipun engkau ngalamin
rasa suka sesama jenis. But come on, hidup ini bukan hanya untuk memuaskan keinginan dagingnya, itu kata Paulus. Hari sudah jauh siang, kata Paulus. Jangan kita hidup seperti orang-orang yang dalam gelap. Hari sudah siang, mari kita meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang keliru. Kita hidup bermakna, hidup yang benar. Gitu. Jadi sebenarnya kalau betul-betul kita lihat ini kesalahan kita, kesalahan juga mungkin organisasi gereja yang tidak memberikan definisi yang benar sehingga orang lain menetapkan definisinya sendiri. Love is love, gay pride, ya kan? Mereka bikin definisi mereka sendiri. Kenapa? Karena kita nggak kasih definisi yang benar. Kita cuma kasih definisi dosa, terbakar, dibenci, Sodom dan Gomora, gitu aja terus. Masuk neraka. Kita nggak kasih definisi yang benar. Makanya mereka bikin definisi sendiri. Salah kita. Kejatuhan manusia. Ini jadi pendahuluan. Nggak, tapi ini bagus banget. Karena menurut gue itu menjawab sekali apa yang barusan lo omongin untuk teman-teman kita juga. Jadi sebenarnya light year ini adalah sebagian kecil ya teman-teman semua ya. Light year ini sebagian kecil dan the real things are out there gitu. Mungkin di sekeliling kita, mungkin di lingkungan kita, mungkin di teman-teman kita. Berikanlah atau bantulah mereka menemukan definisi yang benar. Yes. Haleluya kawan. Ada amin saudara-saudara. Haleluya. Oke lah kalau begitu sebenarnya ini topik yang belum ada habisnya ya. Kita lihat sampai. Iya nanti ini pembahasan sebenarnya akan cukup panjang. Cuman ya berhubung karena lagi hype soal light year, makanya kita bahas dan semoga teman-teman bisa mendapatkan perspektif yang baik ya dari podcast kita ini. Amin. Waktu itu kita udah sempat bahas, kita bahas lagi kali ini dan nggak menutup kemungkinan suatu saat di masa depan kita akan bahas lagi. Tapi yang penting kita berdoa semoga teman-teman bisa, tadi kata lu benar, mendapatkan perspektif yang benar. That's good. Haleluya. Terima kasih Ko Andre untuk episode kali ini. Terima kasih untuk saya. Terima kasih untuk teman-teman dan juga terima kasih untuk Adi yang ada di sebelah sana. Hugo masih setia loh menemani kita sampai akhir. Padahal tadi katanya mau cabut. Haleluya. Oke lah kalau gitu teman-teman semua, thank you for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.